PSSI resmi mengumumkan jika Sintayong tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam jumpa pers di kantor PSSI pada Senin siang. Keputusan itu diambil setelah evaluasi mendalam yang dilakukan oleh PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pemecatan Sintayong adalah hasil dari pertimbangan yang matang. PSSI bahkan sudah menyiapkan pelatih baru yang akan menangani Timnas Indonesia untuk 2 tahun ke depan. Pilihannya jatuh kepada Patrick Kluivert, pelatih yang diyakini bisa memaksimalkan potensi pemain keturunan Belanda di Timnas Indonesia. Pergantian pelatih ini sedikit banyak akan mempengaruhi materi pemain Timnas Indonesia ke depannya. Akan ada sedikit perubahan di daftar pemain maupun di starting 11 Timnas Indonesia. Lantas, akan seperti apa line up Timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert? Berikut ini gambaran starting 11 dan kekuatan Garuda di tangan pelatih anyar di tahun 2025 ini. Formasi Timnas Indonesia di tangan pelatih baru kemungkinan akan mengalami perubahan. Jika sebelumnya Sintayong lebih gemar menerapkan skema 3-4-3, Patrick Kluivert kemungkinan akan memakai formasi 4-2-3-1. Formasi ini merupakan formasi andalan di sepak bola Eropa, khususnya tim yang punya filosofi kuat dalam menyerang. Untuk sektor penjaga gawang, nama Martin Paes kemungkinan tidak akan bergeser, meski siapapun yang akan jadi nahkoda Garuda. Kemampuan Martin Paes sudah teruji, baik bersama Timnas Indonesia maupun bersama klubnya FC Dallas, yang memiliki kemampuan reading the game yang baik serta dibekali dengan kemampuan save yang mumpuni. Jika sebelumnya posisi bek kanan Timnas Indonesia lebih sering diisi oleh Asnawi Mangkualam, di tangan pelatih baru kemungkinan akan ada perubahan. Kevin Dix diyakini akan jadi andalan baru Timnas Indonesia untuk posisi ini. Potensi yang dimiliki Kevin Dix akan lebih mendukung skema permainan ala Eropa yang akan diterapkan pelatih baru di Timnas Indonesia. Sebagai pelapis Kevin Dix, nama Sandy Walsh kemungkinan masih jadi yang terdepan dibandingkan Asnawi. I just don't wanna feel anymore. Open up your eyes to reveal all of the lies. I'm so sick of your disguise. That's no way to live your life. On a lonely drive, blast the music till I die. Drive the car right off the side. That's alright, that's alright. And when there's high. Dengan formasi 4 bek sejajar, hanya ada 2 slot posisi bek tengah di starting line up. Kedua posisi itu kemungkinan akan diisi oleh Miss Hugers dan sang kapten Jay Eathers. Keduanya tentu lebih memiliki kemampuan dan jam terbang yang lebih dibandingkan pemain lain. Seperti yang kita ketahui, Miss Hugers dan Jay Eathers merupakan pemain andalan di klubnya masing-masing. Keduanya kerap diturunkan sebagai starter di tiap laga FC Twente dan Venezia. Sebagai pelapis keduanya, Rizky Ridho dan Justin Hubner kemungkinan masih jadi kandidat terkuat. Pergantian pelatih ini juga kemungkinan akan jadi momentum kembalinya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia. There's still so much life to live, there's still so much life to give. Ain't it already short enough? Why shorten it? I'ma do what I like, I'ma do something right. I'ma move towards the light, I'ma keep my head high. There's no stopping now, we ain't falling down, my heart's popping out. I got options now, we no cautious doubts and no losses now. I'll be wildin' now, finding out what life's about. I'll be driving now, screaming till my lungs. Setelah Kevin Verdong resmi jadi warga negara Indonesia, posisi bek kiri Timnas Indonesia tidak pernah lepas dari tangannya. Hal itu kemungkinan tidak akan berubah meski terjadi pergantian di kursi pelatih Garuda. Kelvin Verdong merupakan bek kiri yang memiliki determinasi tinggi, yang memiliki kemampuan bertahan dan menyerang yang sama baiknya. Sebagai pelapis Verdong, Saini Patinama kemungkinan akan jadi kandidat terkuat. Pratama Arhan kemungkinan akan jadi korban dengan lengsernya Sintayong dari Timnas Indonesia.
peluang Arhan dipanggil ke timnas Indonesia di era pelatih baru nantinya akan sangat tipis. Mengingat menit bermainnya dalam 3 musim terakhir juga sangat tipis. Satu slot untuk posisi gelandang tengah hampir pasti akan jadi milik Tom Haye. Sementara satu slot lainnya kemungkinan akan diisi oleh pemain baru Garuda, Jairo Ridderwood. Jairo Ridderwood saat ini resmi akan menjalani proses naturalisasi. Gelandang 28 tahun itu akan diproses bersama dengan Ole Roumanie dan akan selesai sebelum bulan Maret. Dengan hadirnya Jairo Ridderwood, duet Ridderwood dan Tom Haye kemungkinan akan jadi pilihan utama Patrick Kluivert di lini tengah Garuda. Keduanya akan jadi roh permainan Garuda yang nantinya akan mengandalkan possession ball serta permainan bola dari kaki ke kaki. Sebagai pelapis Ridderwood dan Tom Haye, Ivar Jenner dan Nathan Choaon akan jadi kandidat terkuat. Di tangan pelatih baru timnas Indonesia nantinya, posisi gelandang serang ini kemungkinan akan diisi oleh Ragnar Oratmangun. Posisi itu merupakan posisi yang paling ideal bagi pemain berusia 27 tahun itu. Bersama klubnya FC Dender, Ragnar hampir selalu dimainkan sebagai gelandang serang. Kemampuan dribbling dan pergerakan tanpa bolanya akan sangat membantu kerja para sayap dan penyerang tengah Garuda. Sebagai pelapis Ragnar di posisi ini, Patrick Kluivert tinggal bisa mengandalkan Marcelino Ferdinand. I'ma do what I like, I'ma do something right, I'ma move towards the light, I'ma keep my head high. There's no stopping now, we ain't falling down, my heart's popping out. Bergantinya pelatih timnas Indonesia tahun ini kemungkinan akan jadi tuah besar bagi Eliano Randers. Potensinya yang sempat diabaikan oleh Sintayong mungkin bisa jadi senjata baru untuk mengisi posisi sayap kanan timnas Indonesia. Pemain PSC Zwolle itu merupakan tipikal pemain lincah serta memiliki skill individu yang hebat. Sebagai pelapis, Eliano di posisi sayap kanan timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri jadi pemain yang kualitasnya bisa menyamai. Musim ini, Egy menjalani musim yang hebat bersama Dewa United di Liga 1. Untuk posisi sayap kiri, Rafael Struijk mungkin masih akan jadi pilihan utama pelatih baru timnas Indonesia. Selain memiliki kecepatan dan skill yang hebat, Rafa juga sangat bagus dalam menguasai bola. Selain itu, pemain berusia 20 tahun itu juga memiliki akurasi shooting yang hebat. First things first, when you're hurt, that's the worst, yeah. Tainted minds like a curse, put me in a hearse. I just don't wanna feel anymore. I just don't wanna feel anymore. Open up your eyes to reveal all of the lies. I'm so sick of you. Sebagai pelapis Rafa, Witan Sulaiman bisa jadi andalan Patrick Kluivert untuk posisi sayap kiri timnas Indonesia. Dengan formasi 4-2-3-1, dibutuhkan seorang striker yang kuat dalam menguasai bola serta memiliki finishing yang mematikan. Ole Roumanie jadi pemain yang paling tepat untuk menempati posisi penyerang utama timnas Indonesia. Ketika ditempatkan sebagai striker, naluri mencetak gol Roumanie akan maksimal ketimbang ditempatkan di posisi sayap. Hal itu sudah ia tunjukkan beberapa musim lalu ketika memperkuat FC Emmen. Sebagai pelapis Roumanie di posisi striker, John Steffen bisa jadi solusi ketika Roumanie berhalangan tampil. Filippo Inzaghi-nya Indonesia itu merupakan striker yang punya berbagai cara untuk mencetak gol. Itulah potensi line up timnas Indonesia di tangan pelatih baru Garuda.
Dengan formasi seperti ini, ditambah taktik dan strategi ala Eropa, timnas Indonesia akan lebih berbahaya dibanding ketika dilatih oleh Sinteyong. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.